Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman calon guru penggerak semua. Perkenalkan, saya adalah Rudi Dharma Putra Rangkuti, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Benar Meriah Provinsi Aceh. Kali ini saya menampilkan materi modul 1-4 yaitu aksi nyata budaya positif. Latar belakang 1. Belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. 2. Murid tidak suka peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Selanjutnya tujuan aksi nyata. 1. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 2. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolok ukur. 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama guru, wali kelas dan murid. 3. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Dukungan. 1. Kepala sekolah. 2. Rekan-rekan guru. 3. Wali kelas. 4. Guru BK. 5. Murid. Dan 6. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk diseminasi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini saya mencoba untuk mendiseminasikan materi untuk calon guru penggerak tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini yang saya jelaskan, insya Allah nanti di sekolah kita ada perubahan untuk menuju ke depan yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya Bu, silakan. Jadi di dalam konsep budaya positif ini sebenarnya ada 8 poin yang mau kita jelaskan, cuman ada nanti beberapa inti kesimpulan yang lebih kemudian yang lebih fokus yang kita jalani. Itu salah satunya di disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, dan yang terakhir di restitusi. Sebenarnya materi ini sudah disampaikan oleh teman kita di dalam guru penggerak yang datang sebelumnya. Tapi walaupun itu ini tetap berkelanjutan, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang mengikuti calon guru penggerak di angkatan berikutnya bisa memahami, dan insya Allah kita di satu sekolah, warga sekolah menjadi guru penggerak sehingga ada di sekolah kita. Oke, next selanjutnya. Jadi kelompok pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma baru dengan adanya budaya positif yang akan kita jalankan, yang akan kita tawarkan, insya Allah adanya perubahan paradigma baru. Jadi perubahan paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya orientasinya adalah ke murid itu sendiri dengan latar belakang yang berbeda, kemudian pembelajarannya disesuaikan dengan bakat minatnya. Jadi kalau anak kita seandainya lebih suka dengan kain gambar,
Ya, apa salahnya kalau tugas-tugasnya tidak harus tulisan teks, gambarnya itu gitu. Kita nilai. Jadi disinilah tantangan kepada kita selaku tenaga pendidik untuk memahami karakter siswa itu. Jadi cuma bukan kita ini. Oke, nah, untuk ilustrasi teori kontrol ini kita lihat berikutnya itu pertama guru dapat mengontrol murid. Jadi di sini untuk murid mempunyai hak memilih, guru tidak bisa memaksakan kepada murid dan guru tidak punya kontrol penuh pada murid. Ini selanjutnya. Nah, terus butuhkan bagi semua butuhkan penguatan positif, negatif, dan bermanfaat untuk ini kayaknya ada yang tadi ini terus lagi. Nah ini ya, di dalam budaya positif ini nanti intinya gimana ya, di budaya positif nanti ada disiplin positif. Jadi sebagai untuk disiplin positif ini salah satu penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward. Jadi sebagai peserta didik tujuannya untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah nanti di nilai-nilai kebajikan inilah yang terlalaikan sama kita. Jadi nilai-nilai kebajikan ini yang dimana bentuknya? Ini cuma istilah baru aja yang kita terapkan. Sebenarnya sehari-hari yang kita lakukan di kelas itu ada salah satu nilai kebajikan yang sudah pernah kita ucapkan, cuman tanpa kita sadari ya mana sih sebetulnya nilai kebajikan. Oke, next Bu. Nah, di dalam nilai-nilai kebajikan itu di sini ada profil kader Pancasila, kemudian nilai program, kemudian keterampilan hidup atau skill. Jadi kalau profil kader Pancasila ini intinya dia karakter bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti di dalam profil kader Pancasila ini ada gotong royongnya, mandiri, ada nggak anak kita berjiwa seperti itu. Kemudian untuk Ibu Primarius ini toleransi, rasa hormat. Ini yang ingin kita rasakan anak-anak kita seperti itu. Kemudian keterampilan hidup skill ini dapat dipercaya. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Oke, next Bu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya kalau ditanya kebutuhan dasar manusia, kita selaku manusia ya kebutuhan itu banyak. Kalau kita yang pernah dengar kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Tetapi di sini dalam konsep bersiswa kita, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi nanti kebutuhan dasar manusia ini kita bisa jelaskan lagi lebih terang itu di slide berikutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ternyata ada beberapa poin. Itu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu dari sandang pangan, makanan, pakaian, tempat tinggal. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kita rasakan itu kasih sayang dan rasa diterima. Ini dengan sesama komunitas kita, hidup sosial masyarakat seperti rasa diterima, kemudian berbagai kerjasama, kemudian pemasaran. Nah, untuk pemasaran ini kita perlu adanya keinginan untuk dianggap, kemudian memiliki berprestasi, kemudian ada diri, kemudian poin berikutnya ada kebebasan, kemudian
kesenangan. Nah, kesenangan ini ya relax, bermain. Kemudian humor, tertawa, ini yang untuk yang kesenangan. Mungkin berikutnya Bu. Motivasi. Nah, untuk motivasi di perilaku manusia ini nanti ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Untuk yang motivasi intrinsik ini menjadikan orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini nanti kita kembangkan pada slide berikutnya Bu. Nah, di dalam slide berikutnya sebelumnya apa tadi Bu? Sebelumnya. Nah, motivasi perilaku manusia tadi, ke slide berikutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu ya kita sudah paham ya, hukuman yang kita lakukan sehari-hari dalam kelas itu kepada murid-murid kita, kepada anak kita, ternyata ada salah kaprah di sini penempatannya itu. Jadi tinggal lanjutnya yang harus bagaimana kita lakukan. Jadi hukuman di sini ada hukuman tidak terencana tiba-tiba, kemudian ada berupa hukuman fisik. Kalau untuk yang konsekuensi ini itu terencana. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Oke, selanjutnya Bu. Nah, di dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi, kita harus juga memahami posisi kontrol. Posisi kontrol ini itulah yang emosional kita kepada anak di dalam kelas. Apakah kita selama ini melakukan hukuman, atau kita selama ini sebagai pemantau aja, cuek aja kepada anak kita tidak ada kejadian apapun. Kemudian apakah kita anggap sebagai teman? Jadi inilah posisi kontrol kita selalu guru, tenaga pendidik pada anak. Kita tinggal pilih yang mana, posisi kita di mana di saat ini. Apakah selaku sebagai teman, atau kadang-kala bisa jadi penghukum, atau kadang-kala kita merasa itu hanya memantau saja itu. Oke, next selanjutnya itu. Nah, kalau untuk posisi kontrol kita sebagai penghukum, ini lebih cenderung kalau kita menggunakan hukuman fisik. Ini biasanya yang emosional kita ya, kalau lagi siang-siangnya capek, tiba-tiba anak kita nakal, mau emosi, akhirnya main tangan. Ini fisik. Kemudian untuk kontrol kita yang berikutnya itu membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah itu lebih cenderung kalau kita sering menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah. Kemudian guru, kemudian di atasnya itu guru menggunakan apa? Kalimat agar murid merasa bersalah. Kalimat agar murid merasa bersalah, memojokkan ya. Berarti guru cenderung memojokkan kepada murid. Oke, lanjut Bu. Nah, ini posisi kalau kita selaku pendidik atau guru dengan murid kita selalu teman, tanggap sebagai teman. Jadi di sini guru lebih suka bercanda, kemudian ada hubungan dia sering bersama dengan murid, bukan berarti tanda kutip hal-hal negatif yang lain. Kemudian posisi kontrol berikutnya memantau. Jadi sini guru lebih cenderung menggunakan data, catatan, perhitungan, tapi tindak lanjutnya ini ya, bisa dijadikan semacam kesimpulan yang dibawakan nanti kepada guru lain. Kemudian sebagaimana yang kita harapkan. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru yang kita harapkan adalah di posisi media. Jadi di sini guru itu mempersilakan murid untuk
mempertanggungjawabkan perlakuan perbuatannya. Jadi tidak hanya sebagai kita beri sanksi, habis sudah selesai, tidak ada tindak lanjut lagi. Jadi kita menginginkan manajer kita sebagai guru menginginkan agar anak kita yang melakukan kesalahan itu dijadikan semacam apa ya? Semacam kalau dia melakukan kesalahan itu kita balikkan lagi pertanggungjawabannya sampai di mana. Jadi tidak hanya menyelesaikan masalah itu sudah selesai tadi, tidak harus. Jadi ini yang kita harapkan budaya positif, intinya budaya positif di lingkungan sekolah kita untuk menjaga agar posisi kontrol kita menginginkan kita yang sebagai manajer. Oke, selanjutnya ini lewat. Terus untuk penerapan ini contoh-contohnya, terus lagi kalau ini lewat lagi. Nah, untuk menjalankan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini, yang tadi ada restitusi, ada kontrol guru, satu lagi untuk anak-anak kita yang nantinya merasa dinamika kehidupan pembelajaran di kelas itu berjalan dengan nyaman, maunya kita selalu membuat kesepakatan berupa dan namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dianjurkan pada awal semester. Kebetulan ini di akhir semester, nanti di bulan dulu Bapak Ibu harus membuat semacam keyakinan kelas. Ini dilakukan agar di kontrol guru diri kita tadi dengan apa yang terjadi sama ibu selama ini itu ada kesepakatan bersama dengan anak-anak kita. Jadi nggak heran kalau kita disepelekan, kita tidak dihargai dengan anak-anak karena tidak ada kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya kesepakatan jika di dalam kelas itu anak-anak melakukan pelanggaran atau disiplin, kesepakatan keyakinan kelas jika datang atau masuk terlambat, di mana kemudian disepakati masuk mulai belajar jam berapa, kemudian yang permisi itu harus bagaimana etikanya. Jadi itu yang harus kita sepakati. Kalau itu nggak disepakati, maka yang terjadi adalah ibu nanti bingung sendiri, anak-anak suka-sukanya dalam kelas. Kalau ibu bagaimana? Kalau dia etika pada sopan tentunya, kalau permisi keluar kelas itu bagaimana? Nah, kalau itu tidak dijalankan, maka yang terjadi adalah kontrol diri ibu selaku guru itu ya lebih cenderung ke penghukum tadi atau memantau. Jiwa untuk manajer tadi, manajerial tadi tidak berjalan. Itu dia inti dari budaya positif dengan disiplin positif, yang ada restitusi dengan sisi kontrol guru. Oke Bu. Nah, langkah-langkahnya sebenarnya sepakati bersama dalam kelas, diskusi, kasih kebebasan untuk anak-anak mengetahui atau pendapatnya itu tidak terima. Kemudian catat semua masukan, karena intinya kita ini mendidik anak agar anak kita itu mau ngapain, kasih kebebasan kepada anak. Kalau anak memang katanya nggak suka belajar nyata, ya, kesepakatan bersama jangan nyata. Jenuh, makanya anak-anak akan berhasil misi target evaluasi hasil belajar. Kalau memang anak-anak kesepakatan belajarnya harus di luar, ya kita cari nyaman di luar. Sehingga kita cari strategi praktik teknik di luar itu di mana tidak kepanasan dan segala macam. Itu yang dibentuk di pembelajaran dalam kurikulum merdeka ini. Kemudian merumuskan keyakinan
Ya, merumuskannya itu banyak cara sebenarnya. Kalau kemarin biasanya pakai kertas ditempel atau tulis masing-masing di papan tulis, ambil kesimpulan semuanya nanti, kemudian tinjau ulang mana yang layak, mana yang tidak. Baru buatlah kesepakatan bersama. Barulah ditulis di karton kertas besar. Inilah kesepakatan kita selama 1 tahun kerja. Jadi jika terjadi hal-hal anak-anak protes dan segala macam, jadi kembalikan keyakinan kelas itu lagi. Cuman budaya itu belum segala. Saya yakin mudah-mudahan ke depan kita nanti semua menyandang status guru penggerak, semua pasti bisa bekerja. Jadi konsep kurikulum mereka sebenarnya adalah memudahkan satuan pendidikan bebas membuat teknik strategi pembelajarannya di sekolah masing-masing. Jadi sekolah kita dengan sekolah lain itu mungkin ada ciri khas, ada keunikan sendiri, tidak bisa disamakan. Oke, lanjut Bu. Nah, metode segitiga institusi ini lewat aja Bu. Menstabilkan identitas, lewat aja. Validasi tunjangan, keyakinan, terus penutur. Nah, jadi di sini dalam penerapan program disiplin positif, ini hanya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, seperti sistem ngomong. Jadi saya kira itu aja Bapak Ibu. Ada lagi sebenarnya. Oke. Jadi inti dari diseminasi yang saya sampaikan ini dengan waktu yang sangat singkat dan di mana yang sangat sederhana, bahwasanya dalam budaya positif kita harus bisa menguasai kontrol diri kita terhadap anak-anak dalam kelas supaya kita terjaga dengan kontrol diri kita lakukan kepada anak-anak keyakinan kelasnya tadi. Jadi dengan ada kesepakatan keyakinan kelas, mudah-mudahan Ibu Bapak bisa melakukan kontrol diri itu yang bagaimana kita memberikan kontrol diri kita sebelumnya. Tapi yang terjadi permasalahan kita langsung memponis mana itu bersalah. Jadi posisi kontrol diri kita itu memungkinkan kita seharusnya sebagai seorang manajer. Artinya anak itu kita rangkul, kita cari masalahnya apa, solusinya apa, jalan keluarnya apa. Jadi si anak merasa bersalah tapi dia bertanggung jawab dengan kesalahannya itu. Itu yang kita inginkan. Jadi selama ini kan kita kan hanya kalau melakukan kesalahan anak disetrap, kemudian disuruh ambil sampah atau segala macam. Jadi bahasa saya bodohnya emosinya itu ya di situ gitu. Makanya kadang-kadang kalau ditanya, kamu suka pelajaran apa, matematika atau pelajaran lain, nggak suka gitu. Kenapa kasusnya seperti itu gitu. Tapi kalau kita bisa merangkul, saya yakin anak-anak kalau ditanya, kamu suka pelajaran apa, semua suka Pak. Karena bagaimana dia merasa dihargai. Itu inti dari kesimpulan diseminasi saya hari ini. Saya kira itu aja Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, adakah yang mau ditanya? Kalau tidak ada, maka saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan kegiatan penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Ya, saya juga punya anak seusia sama, bedanya karena rumah saya juga SMA Unggul, sekolahnya di sana. Tingkahnya sama juga sepertimu, susah dibilangin. Kenapa? Usia remaja sepertimu itu mencari jati diri sebagai
supaya kamu dianggap hebat, diperhatikan orang, dia lebih umur, kan nggak ada apa-apanya. Tapi itu semua kalau tidak dikontrol, kamu bisa melenceng, salah langkah. Salah langkahnya apa? Ikut pergaulan dengan kawan-kawanmu, main video online nanti, dan kamu bersorek, belajar dan fokus, udah mulai kenal pasangan cewek cowok. Padahal nggak ada apa-apanya gitu. Beda dengan generasi orang tua, dengan masa saya, dengan anak sekarang. Ingat, pada dirimu dijaga. Itu masih di sini anak-anak. Kalau di luar sana di Jawa, di YouTube heboh berapa minggu kemarin cerita Vina anak Cimahi, betul ya? Ngeri nggak? Ngeri loh masa depan. Sementara yang terperkosa 2 tahun lalu masih itu, nggak ada gunanya. Lebih bagus kamu jadi tamat ngurus paspor, jadi TKI, tukang cuci baju orang di Malaysia. Hidup di dunia sana, kerja, dapat duit, ada sisa rezeki, kasihkan ke mama, kirimlah. Daripada di sini nggak jelas ya. Mama di sini lah saya tahu modelnya kayak mana juga. Kamu lihat aja sendiri tetangga sebelah rumah, sering ribut nggak? Sering ribut nggak? Sering kan? Saya lah pernah berkunjung ke rumah kepala dusun, pas ribut tetangga sebelah malu sendiri kan? Udah Pak Kali saya pulang aja dulu, biar aja Pak Kali sendiri yang ribut. Makanya prinsip pegang teguh. Prinsipmu apa? Contoh, aku tamat mau jadi pramugari. Prinsip aku kayak mana juga pramugari, tegak. Ada dulu itu prinsip, jangan kita lagi. Kemudian yang kedua, kalau memang itu cita-citamu sebagai pramugari, kuasai cari bahan tentang pramugari. Berhasil kamu nggak? Cowok orang Korea rebutan nyariin kamu sendiri. Ini ungkap pas-pasan, sok nyari cowok di IG, ganteng kurang ganteng. Apalagi yang cowok, kalau kamu cinta, punya penghasilan tetap. Kalau hari ini ada cowok cewek mau di ruangan ini, aman nanti pastikan dia yang lebih kamu. Itulah prinsip. Nah, jadi karena ada kamu prinsip dan kamu kuasai apa yang kamu inginkan setelah tamat SMA, itulah yang namanya keyakinan diri. Yakin kamu dengan diri. Makanya saya masuk hari ini membahas tentang keyakinan dirimu. Nanti setelah selesai dari ruangan ini, apa yang kamu lakukan? Tinggal introspeksi diri. Saya nggak tanya pelajaranmu matematika rumusnya tentang ini. Saya nggak tanya bahasa Inggrisnya harus seperti ini kosadatanya. Begitu tambah nanti melamar kerja ke sejujur aja, sejujur dulu. Bukan pelajaran SMA ini. Setiap perilaku, sikap pribadimu, tata bahasa komunikasimu. Kalau kamu sekolah terbiasa dengan bahasa lantang, keras, itu manajer dia dan Allah ini nggak bisa pakai. Termasuk saya kan buka toko juga, saya nggak pernah pakai orang itu. Makanya saya pakai orang dari luar, ini nggak bisa pakai. Tanya sama istri saya, ini nggak bisa pakai, besok suruh pulang. Seolah-olah kayak dia nggak begitu. Seperti itu lah yang menjadi oke itu. Jadi saya ingin keinginanmu selama di dalam kelas yang nantinya bisa kamu bawa setelah tamat sekolah, kira-kira apa tulis di nomor. Ini namanya kertas post-it. Di kertas inilah kamu tulis. Saya nggak perlu banyak-banyak. Ingin anakku ingin tidur, ingin anakku ingin
kalimat yang bisa kamu ingat sampai kamu tamat nanti. Paham? Bisa? Ada yang nggak ngerti tanyakan? Kamu tuliskan satu kalimat, aku ingin mandiri, bisa. Jadi kamu buat lagi di sini, aku ingin mobil, gitu. Baru nanti kita selesaikan. Paham sampai ini? Ini saya kasih satu ini sangat inti ya. Kalau nggak ada pulpennya, pinjam dulu sebentar. Nggak perlu panjang-panjang dari Pak. Nanti saya ulang di sini. Nggak usah tulis nama. Ini membuatnya tulis nama. Nah, yang mudah saya nomor kompel aja. Oh, satu lagi. Ini nah, siapa yang belum? Ini nah, kasihkan dulu. Yang udah siap ya. Yang udah siap yang serem di bapak tulis. Keinginanmu lah, kamu sama ayahmu sama mamamu lah tadi mau ngomong ini ya, kesaatnya dari ngomong. Dah, benar. Gak usah tulis namanya, namanya gak usah tulis. Atau unek-unekmu yang merasa selama ini nggak tercapai apa? Ingin ke Bandar. Kan warnanya sama-sama kuning kan? Kalau udah ditempel semua nanti bisa koneksi. Ini yakin dari hatimu sendiri ya. Ada lagi? Ada lagi?
Sebenarnya gini Ananda, yang menulis ini kamu membahagiakan orang tuamu itu cukup dengan paling tidak sore satu rumah bersihkan kamar, cuci piring, itu orang tua sudah senang. Itu paling tidak. Memang usia kamu itu pernah saya alami. Ketika enak-enak bermain sama kawan, kita nyuruh kita suruh beli belacan, literasi. Rasa kesal kita itu ya aku lagi anak main kok udah disuruh gitu. Tapi kenyataannya kita harus bantu orang tua. Ini model orang. Kalau ingin sukses dan membanggakan orang tua, tunjukkanlah kamu memang bangga dengan posisi orang tua dibandingkan dengan kamu yang nggak punya orang tua. Kalaupun nanti kamu tamat sekolah, saya sarankan kamu jangan jauh-jauh dari orang tua. Kalaupun harus kuliah, paling tidak kamu ambil di biro lah misalnya, nggak usah bangga. Itu modelnya. Kemudian mengubah pandangan orang lain tentang keluarga. Nah, ini modelnya. Dia terbebani dengan keluarga, dengan saudara pakcimu, pamanmu, bibimu yang lebih hebat, lebih ekonominya lebih berada dibandingkan keluarga yang lebih spiritual. Itu dengan tetangga-tetangga tetangga aja seperti yang disebutkan. Sementara kamu berkeluarga seperti ini, kalau seperti itu, ini kisah yang bersama dengan saya. Waktu menang untuk belajar, kalah untuk menang. Belajar dari terus, ada kesempatan peluang
Iya, ini mobil orangnya tinggal pilihan, tapi kalau penting susah mudah. Saya umur 18 tahun pertama kali bawa motor itu polisi. 18 tahun. Karena kehidupan saya di Kedunggal, makanya saya itu ngerti saya. Lingkungan orang sekali paham saya. Makanya kalau keluar dari tanggal 15 sampai 30 saya tahu 15 itu gaji kecil, gaji besar. Mengerti ya. Kamu kalau seperti itu, gimana caranya kamu ingin sukses? Kalau saya itu karena bekerja di perkebunan sawit, teman-teman itu saya kumpulin. Ya itu pertama kali saya kebenaran ya, saya nggak punya kebun kopi. Tapi saya bisa ekspor kopi sampai ke Australia, ke Jepang, Malaysia. 1 kilo itu harganya $1. $1 itu 15.000. Saya jual kopi itu harganya itu sampai $25 setengah kilo. $25 setengah kilo. $25 itu berapa rupiah? Jadi kan 25 kali 15.000. Ini seberapa? $25 kali 15. Apa nih? 375.000 lah beli saya jual bubuk kopi seperempat kilo itu ke Australia. Seperempat kilo. Kalau sekilo berapa biji? 4 biji ya. 4 bungkus, 1 bungkus itu berapa? Supaya sekilo kan 4 biji bungkus ya. 375 bagi 4. Kamu yang sering beli disuruh beli buku kopi berapa kilo? Ada 50.000, ada 100.000. Saya kalau udah gak ada duit, saya main ini. Bahasa Inggris itu akan ngerti dengan sendirinya. Main online, bukan judi online. Judi online habis duitmu. Kalau saya enggak. Shopee masukkan akun saya ke kopi sekian. Kopi orang saya butuh. Gaji pegawai negeri saya nggak ada. Makanya saya kalau HP ini hilang saya nangis. Saya bukan hasilnya, akun di dalamnya gitu. Anak saya, kamu kalau mau jadi jualan dari minta duit 10.000, gimana caranya 10.000 itu jasa tenagamu 10.000 ada di rumah ini. Itu nasinya istri itu berarti, jadi kan dipikirin 10 biji itu 10.000, baru saya kasih, baru yang kasih jadi 10.000.
mencapai minimal. Nah, kemudian dari semua ini, saya nggak bahas lagi. Inilah keyakinan yang ada pada dirimu yang akan kamu bawa dari sekarang sampai tahun nanti. Cuma saya tahu, ketika kamu tamat ini berubah begini keyakinan dirimu. Kenapa? Aku ingin kerja tetap, aku ingin cari pasangan hidup orang kota, aku ingin punya rumah sendiri, aku ingin punya tanah, punya mobil. Itu keyakinan lagi, itu keyakinan kamu di usia belasan tahun. Saat itu masih lagi. Jadi kepada anak-anak saya tekankan sekali, hidup kita di dunia ini singkat. Saya tadi sudah prediksi kamu umur 2069 itu dia kok selamat sampai di tahun itu. Kalau saya jelas pasti itu ada lagi di tahun itu. Pandai-pandailah kamu berkeyakinan pada dirimu untuk memberikan itu orang tua. Kalau orang tua muda, tapi kalau orang tua muda ada ya saudara. Hidup ini anak-anak sama dengan saya juga susah. Kita bukan anak baik. Kalau anak baik akan sekolah juga. Betul nggak? Bagus di kota besar. Tapi dengan keterbatasan kita, ekonomi kita kurang di rumah. Kadang kita jajan pun orang tua kadang mengasih, kadang enggak. Tapi dengan langkah kita serius untuk jalan, saya yakin bisa. Jadi masalah kamu pura-pura dengan kawan-kawan dari luar, boleh, tapi mau batas waktu. Paham ya? Mudah ya? Karena laporan-laporan itu sudah saya dapatkan sama dari ini. Jadi saya kira itu aja arahan dari saya. Kesimpulannya saya masuk ke sini kedua. Pertama, jalani hidup ini dengan keyakinan hati orang ini. Kalau hatimu berkata aku harus kesini, ikutin kata hatimu. Dua, apapun cerita orang, hidup ini supaya pintar tapi otak pas-pasan harus membaca. Baiknya, baca itu bukan harus duduk pakai buku baca, enggak. Baca itu bisa kamu pergi ke Takemon, berdua nih orang naik kereta, nggak tahu situasi, nggak tahu jalan, nggak tahu di situ saudara nggak ada. Baca situasi di situ, oh di sini kayak gini orang itu juga baca namanya. Itu namanya baca situasi, baca lingkungan. Ilmu itu nggak diajarkan di sekolah. Gigi kamu bisa nunjuk kayak kamu lah, bandar kemarin di Tukar, baca situasi, kayak mana orang di belakangnya ya, kayak mana cara guru, itu juga baca ya. Nggak tahu bertuah itu masuk orang itu besar nggak tahu itu. Duduknya lecet nggak pantas? Enggak. Cara menduduknya tuh nengok keluar dulu, siapa belum duduk tengok dulu, baru kita menduduk. Itu enggak? Itu baca lah, mau duduk aja baca dulu. Paham Anda? Ngerti sampai sini? Ngerti Pak. Saya kira itu aja. Karena kita sudah selesai dengan nanti waktu mau bagi rapor ajaran baru, kamu sebagai kakak, kamu sebagai abang, kelas 1 nanti masuk dengan banyak muka. Mulai jadi contohnya, jelas ya. Kalau kamu banyak tingkah, adik kamu ikutin jadi tingkahnya juga macam-macam. Akhirnya yang terjadi libur dengan kata. Jangan seperti itu. Tapi kamu berantem ke SMK 3 Pak, kamu berantem sama anak SMK atau itu saya kumpulin semua guru, kasih minum orang tua untuk berantem. Ini berantem kamu sama adik kelas.
sama kelas paling itu saya taboin dong. Nggak peduli ayah merah. Jelas? Saya kira itu jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan murid tentang pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lida Safitri, saya dari kelas fase 1. Saya ingin menyampaikan pesan saya setelah saya membuat kesepakatan kelas bersama Pak Rudi. Kesepakatan tersebut, saya merasa kesepakatan tersebut bisa menjadi motivasi untuk kami semua, untuk menjadi siswa yang lebih inspiratif dan inovatif. Tujuan dari kesepakatan tersebut supaya saya bisa menjadi lebih teladan dan lebih disiplin. Sekian dan terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi, pelaksanaan diseminasi penerapan pemahaman budaya positif kepada guru-guru di SMA Negeri 2 Pinturi Megayo dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024. Kemudian pelaksanaan keyakinan kelas bersama murid di kelas 11 atau fase F dilakukan setelah ujian semester genap. Murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas dan akan diterapkan pada awal ajaran baru mendatang. Refleksi, perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik terutama dalam menerapkan konsep inti budaya positif di sekolah. Rencana perbaikan, 1. Selalu melakukan evaluasi secara berkala, 2. Terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, 3. Terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman terkait budaya positif, 4. Berupaya meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, 5. Selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Sekian dan terima kasih. Video aksi nyata budaya positif modul 1.4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, mengerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.